ke depan jual beli HP itu harus memakai akta elektronik. Ini sedang disiapkan infrastrukturnya. Kita sudah berkoordinasi dengan PSDN, Kementerian ATR, kemudian sudah kita ajukan surat juga ke Menteri ATR agar kita difasilitasi dengan KTP KTP reader ya, untuk bekerja sama dengan Disdukcapil. Ini sedang berproses. Cuman karena kita kemarin itu 2 minggu yang lalu mau membahas itu dengan Pak Direktur itu keburu pandemi COVID ini. Lebaran kan ini belum sembuh ini ya. Oh, gitu. Ya, jadi terhambat di sana ya. Nah, tadi kan Pak Ketua bilang ada tahap kedua ya. Berarti kan bukan berarti harus ganti KTA lagi kan, tinggal meneruskan KTA yang sudah dibagikan nanti di bulan Agustus ya. Jadi kemarin kita udah putuskan ya di dalam rapat itu, besok kita akan buat peraturan perkumpulan yang menyatakan seluruh KTA yang dikeluarkan sebelum sekarang ini dinyatakan tidak berlaku. Nah, nanti kita itu akan memberikan seluruh KTA itu kepada anggota. Jadi mengapa demikian? Karena KTA yang lama itu tidak mempunyai sekarang kan udah zamannya 4.0 ya, ke depan mungkin udah 5.0 gitu ya. Nah, jadi ke depan juga mungkin kan sudah seperti itu ya. Jadi karena tadi ada pemikiran dari Kementerian ATR dan kita harus menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, ya makanya nanti masalah itu akan kita kerjasama. Kemarin itu kita sudah sampaikan bahwa PPAT mungkin sudah mulai didik di diklat daripada Kementerian ATR terkait dengan masalah Pusdatin, terkait dengan Smart Akta dan lain-lain. Nah, ada yang menarik Mas Mahfud ya. Ini saya kemarin itu kira-kira apa yang harus kita pelajari di sana? Kalau belajar hukum dan lain sebagainya kita kan sudah boleh disebut tamat ya. Iya. Jadi begini, pertanyaannya itu, apa kira-kira yang bisa kita dapat dari pengembangan sumber daya manusia ATR ini, Pak? Pak Denny itu menyampaikan begini, Mas Mahfud. Jadi dia juga ternyata memonitor beberapa PPAT itu yang telah membuat akta secara prosedural benar, tetapi tetap dianggap sebagai tindak pidana. Nah, ini kan menantang ya. Jadi menurut penjelasan daripada Pak Denny, ini terlewat kita ini ya, teman-teman kita yang ahli-ahli di dalam yang sering narasumber di KPPAN ini terlewat ini ilmu ini, undang-undang ini. Jadi menurut Undang-Undang Tata Ruang, menurut Pak Denny itu, jadi jika suatu daerah wilayah dinyatakan sebagai daerah terlarang ya untuk perbuatan-perbuatan mengalihkan dan lain-lain, maka meskipun sertifikat tersebut ngeclok di wilayah itu, di daerah itu ya, tadinya kan seharusnya kantor pertanahan tidak boleh mengeluarkan sertifikat di situ. Tapi ternyata keluar gitu loh, Mas. Nah, kemudian diperiksa oleh PPAT ke kantor pertanahan, ternyata clear, boleh dilakukan transaksi, ternyata tanah daripada tanah negara. Nah, menurut Pak Denny, menurut undang-undang, hal tersebut itu masuk tindak pidana korupsi. Dan PPAT nggak tahu, Pak. Lah inilah yang harus tahu. Undang-undang kan adegiumnya enggak begitu.
Begitu dibuat suatu undang-undang, semua orang dianggap sudah tahu. Oke. Nah, PPAT melaksanakan itu karena ketidaktahuannya. Menurut undang-undang itu tetap, karena undang-undang tindak pidana korupsi itu mengatakan orang yang tahu, orang yang tidak tahu juga hak unsurnya kan bukan itu, tapi adalah merugikan keuangan negara. Betul. Nah, sehingga inilah yang terjadi itu. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana seorang PPAT itu bisa mengetahui cara melihat ya bahwa sebidang tanah itu berada di wilayah apa, di daerah apa gitu. Itu salah satu yang menjadi concern tersebut daripada Kementerian ATR. Ini adalah untuk meminimalisasi daripada apa namanya, untuk perlindungan daripada anggota dan pegawai BPN. Jadi kita bersama-sama dengan BPN itu untuk sama-sama melindungi diri, untuk sama-sama bergandeng tangan. Kurang lebih seperti itu. Jadi keterbukaan mereka inilah yang sekarang ini dikotori oleh beberapa anggota PPAT. Mas itu berarti kan nanti kedepannya anggota akan dapat informasi dong tanah ketika ada pengurusan sertifikat ini tanah ini di wilayah yang seperti apa, itu dapat informasi dong sebelum dia cek ke BPN dan sebagainya. Oh iya, jadi gini mas maksudnya Mama Put. Jadi menurut Kementerian ATR, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BPN, jadi PPAT seharusnya tidak hanya melakukan pengecekan sertifikat buku tanah saja. Oke. Tetapi dia juga harus memeriksa ya tata ruang daripada sertifikat itu berada di mana gitu loh. Itu bisa dilakukan, nah bisa dilakukan Mas Mahfud jika telah kita mempunyai ya apa namanya fasilitas tadi itu, yaitu menuju ke arah online tersebut. Berarti KTA itu bisa untuk hal-hal tersebut ya? Ya, jadi salah satu fungsi daripada KTA itu tentu bukan, kalau fungsi KTA bukan ke situ arahnya Mas Mahfud. Jadi KTA itu difungsikan itu adalah agar masyarakat itu adalah untuk menghindari PPAT palsu dan lain sebagainya. Jadi masyarakat yang ingin bertransaksi itu sudah bisa melihat, sudah bisa mengetahui bahwa PPAT yang ini itu ini loh gitu. Terdaftar atau tidak, legal atau ilegal. Oke. Ya, jadi dengan mengklik daripada kartu tanda anggotanya juga udah bisa diketahui siapa dia. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat ada lagi program jangka pendek? Ya, jadi itu yang ketiga. Kemudian sebetulnya sih yang lama ya, makanya saya bilang tadi ya kita memang ingin melakukan penegakan etika, penegakan hukum ya agar anggota IPAT itu apa namanya santun ke depan, ada permasalahan dengan BPN ya bisa dikomunikasikan dengan santun kan begitu, tidak bisa ya ketua Pengwil atau ketua Pengda harus memfasilitasi. Nah inilah yang ingin kita bangun ke depan. Nah, kalau ternyata masih juga ada permasalahan-permasalahan, tentu kita ingin pengayoman juga ditingkatkan. Ya, kita sudah tahu sendiri bahwa banyak teman-teman kita yang sedang bermasalah hukum. Nah, ini harus mendapatkan penanganan yang kuat, yang benar ya. Dan kemudian itu yang membantu tentunya. Itu Mas. Nah, tadi bicara perlindungan, pengayoman. Kalau nggak salah beberapa periode yang lalu dengan ketua umum yang lalu itu kan sudah ada kerjasama dengan beberapa pihak terkait kepolisian, kehakiman, kejaksaan. Di Abang gimana di pengurusan Abang? Ya, jadi gini, saya 2 minggu 3 minggu yang lalu itu ada ingin membantu satu teman kita. Jadi PPAT ini bermasalah dengan kepala kantor, kemudian dia diputus, diberhentikan sementara di skorsing ya. Kemudian sedang kasusnya ada di Kementerian ATR, tetapi menunggu kasasinya dia di PT UN. Jadi dia gugat keputusan pemberhentiannya itu apa namanya di PT UN di wilayah di daerah ya di PT UN dikabulkan, di PT Pengadilan Tinggi Tata Usaha itu dikalahkan, kemudian sedang kasasi sekarang. Nah kemarin itu saya ngobrol 2-3 minggu yang lalu dengan Pak Direktur. Jadi bahasanya begini, Pak Suis juga sebelumnya sudah mengatakan
Kementerian ATR itu sangat concern terkait dengan pungli. Mereka tidak ingin pungli ini tetap ada di BPN. Itulah komitmen dari mereka yang disampaikan. Nah, hanya saja mereka juga ingin agar PPAT tidak mengatasnamakan pengurusan untuk BPN sehingga mereka mengambil keuntungan. Nah, sementara di BPN kita ingin membersihkan, tetapi di luar PPAT masih memungut uang untuk pengurusan. Nah, kalau mengamungut uang pengurusan terus dipakai sendiri dan tidak diberikan ke BPN, terjadi kecemburuan. Nah, ini tentu adalah satu siklus yang harus kita putuskan di dalam rapat-rapat secara smart, secara cerdas. Jadi jangan sampai maksud kita nanti untuk memberantas pungli, ternyata justru kita sendiri melakukan pungli. Nah, kemudian yang kedua, maksud kita untuk menyelesaikan masalah malah nanti menjadi masalah. Inilah barangkali yang kita juga harus pikirkan, Mas Mahfud. Nah, rangkumannya dari perjalanan IPAT dari awal ya zaman Bang Sapran masih jalan enjoy, Makassar sampai sekarang, harapan Abang ke depan terhadap organisasi IPAT sebagai ketua umum, targetnya apa nih Bang ke masa yang akan datang, minimal 3 tahun mendatang ini? Ya, ya, jadi cita-cita saya ya Mas Mahfud ya, dan kita seluruh PP IPAT, dan saya juga yakin ya ketua-ketua Pengwil juga sama, karena dalam komunikasi kita juga mereka sangat konsen. Jadi seluruh jajaran pengurus baik itu di PP, di Pengwil maupun di Pengda itu ingin agar IPAT ini menjadi IPAT yang baru, IPAT yang tentu bisa diterima oleh pihak pemerintah, ya bisa atau dihormati oleh masyarakat, ya dibanggakan oleh masyarakat, dan kita sendiri bangga sebagai PPAT. Itulah cita-cita kita sebetulnya yang idealnya. Nah, untuk mencapai itulah maka program-program ini kita bangun, ya termasuk tadi itu KTA gratis, ya kemudian nanti KTA ini kita sinkronkan dengan mitra BPN, dan kemudian kita juga minta KTP reader, ya KTP elektronik, ya KTP reader itu ya untuk meminimalisir daripada mafia-mafia tanah ini. Nah, kemudian kita juga di sisi lain ingin juga masalah biaya-biaya yang tidak resmi ini semakin hari semakin hilang, dan bahkan hilang sama sekali sesuai komitmen dari Pak Menteri, ya. Nah, mengingatkan masyarakat juga Bang itu. Ya, kita tentu tidak bertindak seperti seorang polisi ataupun seorang KPK, ya, karena bagaimanapun juga ya kita adalah organisasi, bukan polisi dan bukan juga penegak hukum, kecuali penegak anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan PBB. Nah, satu lagi Bang, ini baru masuk ke WA saya nih. Nah, nanya dong Bang Mahfud, tanyain tolong ke ketua umum, saya nggak enak mau nanya. Maksud penegakan kode etik itu bagaimana? Dan bagaimana kalau dihubungkan dengan gugatan-gugatan yang ada, apakah itu bisa dikategorikan anggota yang melakukan pelanggaran kode etik? Oh ya, jadi gugatan itu tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum maupun kode etik, Mas Mahfud. Itu adalah hak yang diberikan oleh negara kepada mereka. Yang justru bisa kita permasalahkan itu adalah mereka itu mengirimin surat yang memberikan, seperti yang saya katakan tadi, mereka mengirim surat ke bupati dengan memberikan kata-katanya itu seperti ini Mas Mahfud, ya, nggak bisa tayang, ya, jangan. Nah, jadi kata-katanya itu mereka itu mengatakan bahwa KLB ini pesertanya 4.000. Nah, padahal kan diizin saja hanya 1.000, kan begitu. Nah, ini hal inilah yang bisa menjadi ranah daripada pemeriksaan. Nah, itu satu. Kemudian KLB tersebut mereka katakan KLB door to door, KLB macam-macam, ya.
Nah, ini tentu etika itu pasti melanggar kode etik. Jadi kalau dia menggugat itu memang kita justru apresiasi ya, kita berikan acuan yang bagus ya, bahwa tetapi tentu gugatan tersebut yang bagus itu adalah memperjuangkan hak ya, bukan memperjuangkan yang justru untuk mengacau ya. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, Mas Lius itu menggugat itu karena merasa haknya sebagai anggota, dia ingin menguji ya. Menurut panitia ini kan begini, menurut panitia yang boleh menjadi peserta kongres itu hanyalah peserta kongres Makassar. Ya. Padahal dia bukan konsep peserta kongres Makassar, itu kan keputusan panitia tuh. Sehingga dia menggugat gitu loh Mas Mahfud. Jadi haknya yang digugat agar dia boleh ikut KLB, itu kan bagus. Ya, betul. Ya, tetapi yang mereka lakukan ini kan tidak jelas, Mas Mahfud, yang di Pengadilan Jakarta Barat. Mereka ingin menciptakan dua putusan yang saling berbeda. Harusnya kalau mereka itu menggugat dengan benar sesuai hukum, maka penggugat yang ada di Jakarta Barat dulu, yang pertama itu menggugat tahun 2000, itu harus mereka tarik sebagai tergugat. Putusan pengadilan yang Jakarta Barat yang sudah ingkrah itu harus dinyatakan batal. Ya kan begitu yang betul sebetulnya. Jadi nggak boleh dibiarkan itu, tetapi ujungnya digugat gitu. Jadi mereka itu ingin menciptakan kekacauan, bukan untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, terima kasih. Ya. Oke, Bang Hapendi, terima kasih banyak nih. Oh iya, Mas Paput ya. Jadi gini, saya ingin juga menyampaikan bahwa saat ini ya, apa namanya, PPAT kita di Indonesia ini kan sudah apa namanya, sudah kita dapat. Jadi itunya apa namanya, saya jadi nyari lagi nggak disiapin sama saya. Tapi kurang lebih itu begini Mas Mahfud ya. Jadi apa ya? Jadi gini. Jadi data itu di PPAT di Indonesia itu kan ada sekitar 20.000 yang tercatat di BPN 20.000 sekian. Tapi setelah itu kan diminta PPAT itu melakukan verifikasi. Oh, verifikasi. PPAT itu diminta untuk melakukan verifikasi data, kan begitu Mas Paput ya. Jadi mereka itu mendaftar di Mitra ATR itu sebanyak sesuai data dari BPN itu, SK yang mereka keluarkan itu 20.000 sekian. Ya. Kemudian apa namanya, setelah diminta verifikasi, kan PPAT melakukan verifikasi diri nih semuanya nih. Ya. Nah, itu ternyata itu hanya 19.000 sekian. Jadi ada sekitar 1.500 orang yang tidak melakukan verifikasi. Itu loh. Ya, Mas Mahfud. Ya. Nah, jadi apa namanya? Nah, ini ya, jadi saya baca ya, Mas Mahfud ya. Jadi PPAT di seluruh Indonesia itu sesuai SK yang dikeluarkan itu 20.899 orang. Hampir 21.000. Ya. Nah, kemudian ternyata yang melakukan validasi data, ya, validasi data, Mas Paput ya, ya, yang melakukan itu tadi yang SK ya, berdasarkan SK yang dikeluarkan Kementerian ATR ya. Kemudian setelah mereka itu diminta untuk memvalidasi data, mendaftarlah para PPAT ini Mas Paput. Yaitu sebanyak 20.095 orang. Ya. Nah, kemudian diperintahkan kepala kantor itu untuk memverifikasi PPAT. Ya, jadi semua kantor pertanahan itu verifikasi PPAT. Itu ternyata yang diverifikasi itu hanya 19.541 orang. Masih ada 2.000 lebih berarti yang belum terverifikasi. Ya. Jadi ada beberapa PPAT sekitar 1.500 orang yang tidak melakukan verifikasi. Apakah ini karena pindah, apakah karena ini meninggal, atau bagaimana? Atau sudah pensiun ya?
Ya, jadi inilah yang sekarang ini menjadi tugas daripada kita, IPA. Nah, apakah seluruhnya ini menjadi anggota IPAT? Ya, inilah saat ini yang menjadi tugas daripada bidang kita. Karena apa? Karena kita ini kan baru 3 bulan, ya. Nah, 3 bulan ini kita belum masuk data-data dari daerah. Sementara seluruh seluruh kepengurusan selama ini tidak mempunyai data yang akurat. Mereka tidak mempunyai database jumlah anggota. Ini kita sedang berusaha agar seluruh Pemda di Indonesia itu memberikan data PPAT di wilayahnya. Nah, nanti ini data di wilayahnya yang ada ini nanti akan kita verifikasi. Nah, apa maksudnya seperti ini, Mas Mahfud? Ya, jadi Kementerian ATR itu berencana PPAT itu yang hanya palang nama saja, ya, nanti Bahana itu harus tahu itu ya, kalau dia udah PPAT. Jadi nanti kalau misalnya hanya pelang nama saja tidak pernah buka kantor, etik itu ya? Ya, Pengda, Pengwil itu serta PP itu diminta oleh kementerian itu agar mengajukan diberhentikan dari PPAT. Nah, itu permintaan dari Kementerian ATR. Jadi mereka itu yang tidak membuka kantor secara nyata-nyata, ya hanya buka nama. Nah, itu makanya ada permintaan seperti itu agar itu diberikan kepada yang baru. Jadi kan tiap tahun ini banyak nih yang mau jadi PPAT, Mas Mahfud. Ya, terhalang ya jumlahnya ini karena mereka ini sebenarnya tidak membuka kantor. Jadi dirasakan kurang di daerah itu, tetapi PPAT-nya banyak. Kemudian banyak orang yang mau masuk juga tidak bisa karena kuotanya kan terbatas. Ya, satu Bang, aku mau klarifikasi, mau tanya sekali. Kalau dia ini kan ketika lulus dan diangkat menjadi notaris, maka dia langsung menjadi anggota TNI. Apakah di IPAT sama ketika diangkat menjadi PPAT dia menjadi anggota IPAT atau enggak, Mas Mahfud. Jadi untuk menjadi anggota IPAT itu sesuai anggaran dasar itu di pasal tadi yang saya sampaikan itu pasal anggaran rumah tangga di pasal 3, sebentar saya bacakan ya Mas Mahfud ya. Nah, jadi tadi kan udah saya sampaikan untuk menjadi ALB itu di pasal 3 itu harus lulus atau harus 2 kali mengikuti pendidikan latihan dasar ke-PPAT-an. Kemudian harus lulus kode etik. Itulah baru dia mempunyai sertifikat sebagai anggota ALB. Nah, saya sudah minta bagian bidang organisasi dan pembinaan anggota agar ini karena begini, tugas pengurus itu kan PPIPAT itu kan melaksanakan amanah daripada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi amanah ini harus dilaksanakan. Jadi kalau kita tidak laksanakan ini tidak bisa, ya tidak bisa nanti kita bagaimana pertanggungjawabannya kan begitu. Nah, kemudian untuk menjadi anggota itu harus mengajukan permohonan. Jadi tidak bisa seseorang itu hanya langsung menjadi anggota, tidak bisa Mas Mahfud. Jadi di dalam pasal 2 bunyinya begini. Jadi beda kalau di INI itu kan demi hukum menjadi anggota. Ya. Kalau di PPIPAT itu bisa saja PPAT bukan anggota IPAT. Oh, berarti ya, walaupun jadi cara menjadi anggota IPAT di dalam PPIPAT di IPAT itu, setiap PPAT yang telah menjadi anggota luar biasa wajib mengajukan surat pendaftaran ulang sebagai anggota. Jadi itu ada di pasal 2 ayat 2 Mas Mahfud. Berarti walaupun terdata di Kementerian ATR itu ada sekitar 20. Nah, yang jadi pemikiran kalau di saya udah juga bicarakan dengan pembina ya, dengan Pak Direktur dan Pak. Jadi ke depan ini karena kan pemikirannya kan IPAT ini adalah satu-satunya organisasi untuk PPAT. Nah, betul. Nah, kalau satu-satunya sebagai organisasi, maka cara menjadi anggota itu tidak seperti ini. Ya, kalau gitu kan berarti dari 21 belum tentu semuanya anggota jadinya kan? Ya, itu maksud saya. Jadi mungkin harus kita lakukan nanti kajian ke depan.
Apakah tetap dipertahankan sekarang ini seperti penggugat? Saya yakin itu bukan anggota IPAT itu, ya. Kalau dia katakan begitu, nanti kita cek itu, ya. Apakah benar dia anggota IPAT? Kapan dia mengajukannya? Ya, gitu. Jadi kita sekarang ini harus betul-betul seperti itu. Nah, jadi seperti misalnya, ya nanti Bahana Surya Tarigan misalnya pengen jadi anggota, itu harus ikut dulu di klaster dia. Harus lulus kode etik gitu. Kalau enggak ya nggak bisa dia ALB gitu, ya. Jadi dia bukan ALB, bukan apalagi anggota gitu, ya. Jadi biarpun dia itu paling banyak berbicara, ya kita nggak bisa dianggap itu begitu, Mas Paput. Oke, Bang, karena waktu nih udah mau menjelang maghrib, closing statement, Bang, boleh sebagai. Ya, jadi closing statement saya adalah bahwa sekarang PPI IPAT ini benar-benar concern untuk memajukan, ya, dan memberikan pelayanan yang terbaik buat anggota. Kemudian juga kita juga ingin memberikan pelayanan terbaik, ya, kepada pemerintah, negara dan bangsa. Karena itu, ya, pengurus-pengurus yang lama yang dalam berseteru tidak pernah mengajak yang lain untuk bersama-sama, pada kesempatan ini, ya, siapapun Anda, ya, apakah Anda seorang penggugat, ya, orang yang tidak mengakui KLB dan lain sebagainya, tapi untuk saat ini harus bersama-sama kita, ya, untuk membesarkan IPAT ini. Karena saya yakin siapapun di antaranya selalu bangga menjadi anggota IPAT atau menjadi seorang PPAT yang baik dan profesional. Itu barangkali, Mas Mahfud. Oke, terima kasih Bang Hapendi Harahap, Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 2001-2024. Terima kasih lagi karena sudah akhirnya bersedia diajak bincang-bincang, walaupun Gross menunggunya hampir 4 bulan lebih. 4 bulan kerayunya, ampun. Ternyata alhamdulillah akhirnya bisa juga. Ya, mudah-mudahan tercerahkan ya semuanya ya, Mas ya. Dan mudah-mudahan terus apa yang dijelaskan oleh Pak Ketua Bang Hapendi ini dapat diambil positifnya. Ya, banyak pencerahan baik dari sisi hukum, perjalanan IPAT itu seperti apa sih, sebenarnya duduk perkaranya seperti apa sih, sehingga tidak salah dalam mengambil sebuah persepsi seperti itu. Oke, Grosepers. Ya, terima kasih. Ya, Mas Mahfud, saya juga di sini udah maghrib ya. Mohon pamit, mohon izin. Salam sehat buat semuanya, jaga selalu prokes. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Grossever, demikian bincang santai eksklusif Gross TV dengan Ketua Umum Bang Dr. Haji Hapendi Harahap di sore hari ini. Semoga dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Sampai jumpa di liputan Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.